Kadang kan bang, aku heran orang tuh katanya pro Jokowi. Jokowi mau ngebangun. Jokowi mau bangun tapi orang sekian. Kami meminta kepada pihak Dispora ya untuk klarifikasi terkait dengan tudingan bahwasannya Projo menjadi penghambat pembangunan sport center. Oknum Dispora untuk segera memberikan klarifikasi terkait statement yang dikeluarkan Projo sebagai penghambat sport center, pembangunan sport center itu 3 kali 24 jam. Mungkin dugaan ini tentang jual beli lahan. Jadi yang kita pertanyakan, ngapain pemerintah Sumatera Utara memberikan ganti rugi kepada PT PN2? Kenapa KPK tidak periksa Pak Edi Rahmayadi? Ya saudara, ternyata tidak hanya persoalan sengketa saja yang terjadi di pembangunan sport center yang berada di Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Saat ini muncul singgungan dari pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara terhadap Projo karena bendera Projo berada di kawasan tersebut. Apa tanggapan dari pihak Projo terkait singgungan yang disampaikan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara? Kami akan mengajak Anda untuk menjumpai anggota Projo Provinsi Sumatera Utara. Ikuti kami terus dalam program eksklusif Aktual Channel. Saya Prasetyo. Permisi. Ya, izin Pak Prasetyo, izin Pak Prasetyo dari program eksklusif Aktual Channel. Boleh kita mengobrol Pak ya? Boleh. Bapak dengan Saya Ketua Divisi Hukum Projo Sumatera Utara. Dengan Bapak Hendri Antonius Tampu Bolon. Hendrik Tampubolon. Saya Wahyu sarjana teknik. Saya sebagai sekretaris Projo. Sekretaris Projo Sumatera Utara. Ya. Baik. Kalau Bapak? Saya Rafli SE. Baik. Sebagai Wakil Ketua Projo DPD. Wakil Ketua Projo lengkap. Kalau Bapak yang ujung? Saya Manahan Hutasoid. Manahan Hutasoid. Ya, bendahara DPD Projo Sumatera. Bendahara Projo ya. Lengkap ya sama pengurusnya. Cuman ketua tidak hadir ya? Ya, Ketua berhalangan hadir. di luar kota. Oh, tidak ada di tempat berarti ya. Ya. Baik. Pak Hendrik, kita bisa bertanya nih karena kita ingin mengupas sedikit ada singgungan dari pihak Dinas Pemuda dan Olahraga kemarin menyinggung-nyinggung Projo soal pembangunan sport center. Kadang kan bang, aku heran orang tuh katanya pro Jokowi. Jokowi mau ngebangun. Jokowi mau bangun tapi orang sekian. Apa tanggapan dari Projo? Ya, yang pertama terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media. Kami juga kiranya perlu menanggapi secara cermat terkait pemberitaan bahwa Projo dituding menjadi salah satu penghambat pembangunan sport center. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa memang keberadaan kami di lokasi yang dimaksud oleh dalam pemberitaan tersebut tentunya perlu kami jelaskan juga itu persoalannya bahwa kelompok tani yang di sana ya kelompok tani KTP itu bahwa itu benar dampingan Projo. Tapi benar bendera Projo sudah ada izin di lokasi pembangunan sport center. Iya, artinya memang kita kelompok tani itu karena selama ini kita berinteraksi, berkomunikasi, ada bimbingan teknis, ada penyuluhan segala macam pembekalan kepada, jadi mereka menghargai sehingga mereka meletakkan bendera-bendera kita di sana. Baik. Jadi sebetulnya posisi kami secara organisasi juga tidak ada menguasai atau memiliki lahan yang ada di sana, tetapi kelompok tani lah yang dari awal berjuang di sana untuk artinya mengelola tanah tersebut. Jadi terkait dengan pemberitaan bahwasanya Projo menjadi penghambat terhadap pembangunan sport center, di situ bisa kami katakan bahwa itu tudingan yang salah alamat dan cenderung fitnah gitu. Karena memang dari awal secara organisasi kami tidak pernah berhubungan apapun dengan pihak manapun yang katanya mengelola lahan yang dikatakan sebagai sport center gitu loh. Karena hubungan kami kepada kelompok tani sifatnya
pendampingan dan peningkatan kapasitas kelompok tani gitu. Jadi menurut kami itu tudingan-tudingan yang tidak berdasar dan syarat fitnah. Nah, bagaimana nanti artinya kelanjutan tanggapan kami atas itu nanti rekan kami dari divisi hukum nanti akan. Ya, baik, sebelum masuk ke divisi hukum nih, Pak Wahyu, kita ingin tanya juga ini. Berarti kelompok tani pernah meminta untuk pendampingan ya dari Projo. Nah, itu pada tahun berapa? Ya, setelah berapa itu? Ini tahun 2020. 2020 ya? Oh iya, 2020. Itu setelah konflik sudah ada ya, terjadi ya di lokasi ya. Oke, pendampingan apa yang mereka pinta dan pendampingan seperti apa yang diberikan oleh pihak Projo Sumatera Utara? Ya, pendampingan itu kan sifatnya secara teknis kita melakukan penyuluhan hukum, kemudian pelatihan life skill ya. Jadi kelompok tani yang di sana juga kita berdayakan agar mereka tidak pertanian dan peternakan. Nah, kalau soal adanya kemudian konflik antara katanya pihak dari pemerintah dalam hal ini Pemproksu dengan kelompok tani, tentunya itu kan tidak menjadi kewenangan kami sebagai tim pendamping yang memang punya program seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kalau kami memandang bahwa perjuangan sedari awal itu dilakukan oleh kelompok tani, gitu, kelompok tani. Jadi kami hanya mendampingi meningkatkan kapasitas mereka selaku kelompok tani. Baik, kita beralih ke Pak Hendrik. Pak Hendrik sendiri sudah menganalisis ya sebelum memberikan pendampingan terhadap konflik antara pemerintah provinsi di sini khususnya Dispora dengan kelompok tani ya. Pak Hendrik menilai dalam analisis hukum yang telah tim Bapak lakukan di Projo, sebenarnya konflik ini yang salah siapa, Pak Hendrik? Pemerintahkah atau kelompok tani? Nah, saya belum bisa memberikan ataupun memutuskan siapa yang benar, siapa yang salah. Baik. Dalam kapasitas ini, kalau menurut saya, silakan uji di pengadilan. Hanya putusan pengadilan yang bisa menyatakan seseorang itu bersalah atau tidak. Nah, dalam kapasitas ini kami Projo jelas, pembinanya jelas ya. Pembinanya jelas. Dan struktur organisasi jelas, dan misi kedepannya jelas, tetap di garis rakyat. Yang perlu dicermati adalah yang pertama, kami hadir karena permintaan dan permohonan yang disampaikan kelompok tani secara tertulis, dan kami bukan minta-minta, itu jelas SOP-nya. Lalu di dalam itu mereka meminta supaya Projo Sumatera Utara melakukan dalam binaan Projo Sumatera Utara kelompok tani tersebut. Itu jelas permintaan mereka. Nah, di samping ini ya Projo Sumatera Utara melakukan pembinaan. Ya di situ kan ada jelas ada beberapa pertanian untuk sandang pangan ya, yang kebetulan ketua umum juga wakil menteri desa. Jadi kita banyak memang untuk membantu masyarakat di sektor pertanian dan bercocok tanam. Bagaimana masyarakat supaya sejahtera, itu namanya simbol dari Projo sebagai garis rakyat. Waktu permintaan pendampingan dari kelompok tani sejahtera Deli Bersatu itu kan sudah ada konflik, Pak ya? Kalau konflik belum ada konflik. Belum ada ya? Belum ada konflik, tapi goncangan-goncangan ketakutan masyarakat ada. Baik. Tapi belum ada satupun yang mengklaim itu tanahnya. Itu tanah siapa? Nah, itu yang mau kami tanyakan. Nah, itu dia. Ketika masuk orang tim dari Projo Sumatera Utara melihat kelompok tani menganggap ini adalah tanah bukan milik dari PTPN 2 karena izin tidak diberikan. Tapi pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengklaim juga ini tanah PTP 2 yang sudah kita beli katanya. Seperti itu. Pak Hendrik sebagai pengamat hukum, ahli di bidang hukum ya, Pak ya. Melihat ini sebenarnya perkaranya milik siapa sebenarnya? Karena kelompok tani juga mungkin sudah Bapak ketahui memegang SK 10, Pak ya.
yang disampaikan amanat di dalamnya adalah tanah tersebut sudah berulang kali dimohonkan untuk diperpanjang HGU-nya, namun tidak diberikan. Ya. Seperti apa menurut Pak Hendrik? Saya tidak mau juga berasumsi ataupun memberikan pendapat yang membuat masyarakat juga kebingungan ya. Yang pada intinya yang perlu saya sampaikan adalah bagaimana mungkin negara membeli dalam negara. Baik. Ini menjadi problem ya. Kalau begitu banyak terhambat nih masalah program Pak Jokowi jalan tol. Makanya di jalan tol kebanyakan diarahkan ke PTPN. Ya. Karena kenapa? Untuk meminimalisir biaya-biaya yang dikeluarkan negara. Atau jangan-jangan ada permainan, Pak? Nah, kayak itu dia. pembayaran. Kalau patut diduga juga ya. Baik. Nah, bagaimana mungkin negara membeli punya negara, Pak? Saya tanya dulu sama Dan jadi aset negara lagi ya. Jadi aset negara. Lalu uang ini kemana? Uangnya itu uang dari mana gitu, Pak? Baik. Jadi kita tidak masuk ke dalam wilayah itu. Cuman kita bisa memberikan gambaran. Iya. Jadi patut juga diduga ada apa sebenarnya. Ya. Kalau memang Pemprov membeli kepada PTPN. Baik. Sedangkan PTPN sudah berulang kali menyampaikan ataupun mengajukan permohonan untuk HGU itu diperpanjang. Ya, namun ada yang sangat menarik sekali, meskipun Bapak bilang tadi, bagaimana mungkin bisa negara menjual aset negara kepada negara dan jadi aset negara lagi, Ada kan gitu. sebuah transaksi ya, Pak. Hanya sebuah transaksi, tapi uang negara juga yang dia pakai kan Itu gitu. dia. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa bisa BPN Deli Serdang mengeluarkan sertifikat hak pakai? Saat ini sudah ada 2 sertifikat, Pak. Nah, maksudnya begini, Pak. Kalau saya tidak masuk ke wilayah itu, Baik. saya tidak mau berkomentar. Tidak ada pandangan? yang Tidak ada diberikan? pandangan. Saya keep silent masalah itu, Pak. Biarkanlah berjalan sendiri. Yang ketika rumah seseorang merasa terganggu, wajar dong sebenarnya kita memberi sebuah alasan kenapa hal itu disampaikan sampai orang menjadi tabir kepada orang lain ketika sport center ini Projo sebagai penghalang. Itu mungkin saya, Pak, kalau masuk ke wilayahnya. Baik. Untuk Dan Dispora sudah memasuki rumah dari Projo. Iya. Sudah menyinggung Projo. Mungkin apa yang ingin dilakukan oleh Projo ke depannya? Baik, terima kasih, Pak. Saya dari Divisi Hukum yang akan nantinya bergerak untuk apakah mengambil upaya dan tindakan baik persuasif maupun nanti tindakan hukum terkait dengan statement yang dikeluarkan oleh oknum. Baik. Saya bicara oknum Dispora yang menyatakan jelas, Pak, Projo menghambat pembangunan sport center. Ada kata negosiasi di situ, Pak ya, yang disampaikan tadi sudah kita dengar rekamannya. Negosiasi. Ada KPA menyebut katanya Projo, tapi nyatanya ketika Jokowi membangun mereka nego. Ada sindiran seperti itu. Wah, itu. Apakah sebenarnya pihak-pihak dari Projo ada melakukan negosiasi pada Dispora? Di awal tadi kan sebagai pembuka sudah saya sampaikan positioning kami dengan kelompok tani tadi. Jadi memang dari awal secara organisasi Projo tidak ada melakukan komunikasi dengan pihak manapun terkait dengan sport center. Baik. Makanya termasuk ke Dispora, iya, Pak ya. Makanya ketika kita dituding menjadi penghambat, kita justru kaget gitu loh. Dan mereka sudah pernah belum, Pak, mengajak diskusi duduk bareng orang Projo, kelompok tani dengan Dispora? Saya ulangi, sejak awal kami melakukan pendampingan kepada kelompok tani, kami tidak pernah bersinggungan dengan siapapun yang mengaku mengelola Dispora atau mengelola sport center di sana. Baik. Ya, jadi kami concern kepada pembinaan kelompok tani. Dulunya memang pernah juga saya tambahin sedikit, Pak Sekretaris, bahwasanya pernah dari pemerintah menyatakan bahwasanya ya, ini kan lahan Dispora. Ya. Saya pernah mendengar itu lahan Dispora, sebaiknya supaya yang katakanlah penggarap di situ untuk segera mengosongkan karena untuk dibangun sport center ya kalau tidak salah ya. Baik. Nah, yang pertanyaan saya tidak tahu, Pak, di mana sebenarnya pemetaan bidangnya, di apakah yang sekarang
dikelola oleh kelompok tani termasuk wilayah pembangunan. Ya. Nah, Belum ini dijelaskan ya? Belum dijelaskan karena begitu itu kan arealnya kan luas itu, Pak. Baik. Jadi sebaiknya memang pemerintah juga harus transparan. Ya. Karena kita tetap juga harus melindungi masyarakat kecil yang mereka bergantung kepada cocok tanam, beternak, ya beternak bukan peternakan, tapi beternak kambing. Bapak mungkin sudah melihat situasi kondisi sendiri bagaimana masyarakat untuk mempertahankan hidup. Nah, hak-hak masyarakat yang demikian yang sebenarnya perlu diperhatikan oleh siapa yang merasa memiliki. Jadi kalau saya rasa singkat ceritanya ya Pak, kalau memang itu tanah dispora ataupun siapapun itu, silakan. Hanya putusan pengadilan lah yang bisa menyatakan hak kepemilikannya Pak. Kalau ada nantinya sebuah pemalsuan data, pemalsuan tanda tangan, ya itu wilayah kepolisian. Terakhir, Pak Hendrik, Pak Wahyu dan tim dari Projo Sumatera Utara, apa yang ingin disampaikan? Termasuk tadi ada singgungan dari Dispora, apa pesan yang ingin disampaikan kepada Dispora khususnya dan juga kepada masyarakat umumnya? Ya, yang pertama kami meminta kepada pihak Dispora ya untuk klarifikasi terkait dengan tudingan bahwasannya Projo menjadi penghambat pembangunan sport center. Kemudian yang kedua juga kita karena terkait dengan tudingan tersebut akhirnya kita merasa bahwa ada sesuatu yang kurang pada tempatnya terkait dengan pelaksanaan proyek sport center. Artinya dari mana tanah diperoleh, kemudian bagaimana proses mekanismenya, semuanya nanti akan kita rangkum dan akan kita laporkan kepada Dewan Pembina melalui DPP untuk kemudian nanti bisa juga kita teruskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Apakah proses itu semua berjalan di dalam koridor hukum? Jika ternyata nanti tidak, tentunya kami juga mungkin berikhtiar untuk mengambil langkah-langkah hukum gitu. Secara khusus kepada Dispora terkait dengan Projo penghambat sport center. Jadi ini jujur kami sebagai Projo Sumatera Utara khususnya dan Jakarta Pusat yang kebetulan pada saat ini yang terpilih untuk menjalankan amanah rakyat negara adalah pembina Projo adalah Dewan Pembina di negara ini. Mohon kepada oknum Dispora untuk segera memberikan klarifikasi terkait statement yang dikeluarkan Projo sebagai penghambat sport center, pembangunan sport center itu 3 kali 24 jam. Apabila tidak dilakukan, maka dengan ini kami akan melakukan penempuhan hukum baik secara pidana maupun perdata dalam laporan baik di kepolisian maupun di pengadilan. Saya menambahkan bahwa memang artinya kami melihat ada sesuatu yang tidak pada tempatnya dalam topik yang disampaikan oleh Dispora bahwasannya Projo adalah salah satu penghambat pembangunan sport center. Tapi kami melihat ada kejanggalan di sana, maka kami akan menghimpun kembali data-data yang ada dan kemungkinan kami akan melakukan laporan ke DPP dan kepada Dewan Pembina untuk selanjutnya menindaklanjuti apakah pengadaan lahan kemudian pembangunan sport center sudah memenuhi koridor hukum yang ada di Republik Indonesia. Kita tunggu Pak ya. Ya. Klarifikasi dari Dispora ya, untuk selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Wahyu, Pak Hendrik. Kita pamit Pak, izin. Sampai jumpa, selamat selalu sehat Pak ya. Ya, demikian tadi saudara perbincangan kita dengan tim Projo Sumatera Utara. Seperti apa tanggapan tentang pembangunan sport center yang ada di Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, dan fakta lainnya, dan seperti apa tanggapan para pengamat terhadap kasus ini. Ikuti kami terus dalam program eksklusif Aktual Channel.
Ya saudara, sebenarnya Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi pernah dilaporkan masyarakat ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2020 terkait dengan persoalan sport center yang berada di Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Benarkah lahan yang saat ini yang rencananya akan dibangun sport center bermasalah? Kami akan mengajak Anda untuk mewawancarai Ketua DPW LSM Tamperak. Ikuti kami terus dalam program eksklusif Aktual Channel. Apa kabar? Bang Andi Panggabean, Ya. Esa. Oke deh. Bang Henryu, siap Bang ya? Bang, siap. Siap Pak ya? Prasetyo dari program eksklusif Aktual Channel. Ya. Bang, boleh kita ngobrol Bang? Boleh duduk ya? Ya, monggo, silakan. Ya, seperti yang kami janjikan tadi kepada Anda saudara, saat ini kami sudah berada di kantor LSM Tamperak ya. Ya. Baik, kepanjangan LSM Tamperak, Tameng, Perjuangan Rakyat Anti Korupsi. Perjuangan Rakyat Anti Korupsi. Bang Andi, Ya. terkait dengan kasus sport center. Ya. Kalau dari analisis LSM Tamperak, benar Bang ya? Sport center ini bermasalah. Jadi kalau menurut analisis saya dan kami LSM Tamperak, lokasi ataupun tempat bermasalah karena lokasi pembangunan call center itu bekas tanah PTPN 2 Baik. X. Jadi yang menjadi dilema, kasus tahun 2020 Pak Edi pernah dilaporkan oleh masyarakat dugaan kasus korupsi. Dan itu memang benar dilaporkan. Benar, karena ada petikan kita juga oleh KPK dan melalui media Kompas, juru bicara mengatakan dilaporkan masyarakat. Baik. Nah, jadi dugaan untuk tempat berarti bermasalah. Ya. Ada tersandung dugaan pidana. Nah, jadi kita sebagai penggiat sosial dan aktivis hukum anti korupsi, disinilah kita bertanya, kenapa KPK tidak mengejar kasus ini? Ya baik, Bang Andi, sebelum Ya. sampai kita pengejar-kejaran Ya, KPK, ya. persoalan status ataupun lahan ini sebenarnya apa, Bang Andi? Jadi kalau kita lihat kan seakan-akan ada ya kalau kita lihat mungkin dugaannya ini tentang jual beli lahan. Ya. Jual beli lahan. Karena kita tahu awalnya diakui atau diklaim oleh PTPN 2, benar Bang Andi ya? Betul. Dan itu kalau dari investigasi yang pernah Bang Andi lakukan mungkin, Ya. benarkah ini memang ex-HGU atau seperti apa Bang Andi? Betul. Benar ya? Betul. Milik Lokasi. PTP ya? Betul, bekas. Bekas ya? Bekas X. Karena HGU-nya sudah tidak diperpanjang berarti X bekas. Baik. Nah, dan kalau tidak salah pernah saya dengar petikan waktu itu Pak Presidennya Pak Susilo Bambang Yudhoyono bahwa HGU PTPN 2 sudah habis masanya tidak boleh diperpanjang lagi. Ya. Dan dikembalikan ke rakyat haknya, tetapi untuk pengelolaannya izinnya melalui kepala daerah masing-masing, tanda kutip gubernur. Baik. Nah. Tapi pada kenyataannya saat ini kita melihat dan mendengar juga menyaksikan langsung Ya. pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan ataupun membayar sejumlah uang bermiliaran kepada PTPN 2. Ini sebuah kesalahan atau memang lumrah dilakukan oleh bisa dilakukan oleh Pemprov, Bang Andi? Dia membayar sejumlah uang. Untuk apa uang ini? Pembebasan lahan. Pembebasan lahan. Kalau dari kacamata hukum, ya bermasalah. Bermasalah memang, Bang. Bermasalah. Kenapa? PTPN 2 itu dia hanya izinnya usaha, hak guna usaha gitu. Baik. Nah, dia tidak ada izinnya mau hak jual. Ya. Iya. Jadi yang kita pertanyakan, ngapain
pemerintah Sumatera Utara memberikan ganti rugi kepada PT PN 2. PT PN 2. Ini kesalahan fatal. Ini kesalahannya. Tapi tidak ada yang menyorotin ini Bang Andi. Iya. Saya rasa bukan masalah tidak ada pun ataupun ada. Ya. Ya. Kalau tidak ada yang menyorotin ini, tidak mungkin ada dilema terjadi. Buktinya pembangunan itu kan tidak selesai. Terkendala Bang ya. Terkendala. Bahkan hampir ya kalau bisa kita bilang kan sepertinya kesannya mangkrak. Baik. Kan begitu. Tidak selesai. Tidak selesai. Padahal sudah mau tahun 2024 dan 2025 PON. Iya, benar. Jadi ini kan ya ini dilema untuk kita masyarakat Sumatera Utara, apalagi kita itu sebagai LSM pengen kasus ini cepat diselesaikan. Ya. Karena permasalahannya ini ada di Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena masyarakat kan ada yang melaporkan. Ya. Berarti kan ada permasalahan di situ. Ya. Bang Andi, sebagai penggiat anti korupsi, Di satu sisi ada juga Pak Edi Rahmayadi dirugikan. dalam posisi apa, Bang Andi? Ya, suka tidak suka kan kasus yang dilaporkan ini kan Pak Edi Rahmayadi sebagai gubernur. Baik. Di sini harus KPK harus profesional. Seharusnya ini dia kejar, dia adakan penyelidikan ataupun pemanggilan kepada yang dilaporkan masyarakat. Mungkin masyarakat melaporkan kan mungkin serta-merta melaporkan gitu saja. Mungkin ada yang melampirkan berkas-berkas data-data. Ya. Seharusnya itu siapa yang nama-nama yang apa itu dipanggil, Ya. diperiksa. Kalaupun tidak terbukti, kalaupun tidak selesai, ya KPK seharusnya ngomong, jangan dibiarkan. Ini kan jadi dilema. Baik. Bang Andi, kita ingin mengumpas sedikit nih Bang Andi. Ya. Selain ada pembebasan lahan, di situ ternyata ketika ditemukan konflik, lalu pemerintah mengeluarkan lagi uang untuk ganti rugi kepada kelompok tani dan juga siapa-siapa yang memiliki tanah di lokasi tersebut, Bang Andi ya. Ya. Artinya double Bang Andi ya. Ya. Dana yang dikeluarkan. Kalau Bang Andi melihat sendiri seperti apa? Seharusnya yang menerima ganti rugi itu ya masyarakat yang di situ. Baik. Seharusnya itu yang pantas. Ya kan? Mereka itulah yang harus teman duduk pemerintah Sumatera Utara. Bagaimana permasalahan ini? Ya, ganti rugi atau ganti apapun namanya, itu seharusnya tindakan yang benar. Tapi kalau sempat berdabal-dabal dan ada beberapa orang yang menerima ganti rugi tanda kutip bukan masyarakat dan ada lagi yang lain, ya ini jadi pertanyaan buat kita. Dan kenapa bisa double ya? Padahal Kenapa? sudah dibayarkan penuh kepada PT PN 2. Iya, karena sudah dibayarkan gubernur kepada PT PN, seharusnya gubernur nggak perlu lagi mencampurin ke masyarakat. Baik. Seharusnya PT PN 2 dong yang menyelesaikan lahan ini, ada yang ada masyarakat di situ. Ya. Tinggal ya gubernur yang menagih aja ke PT PN 2. Kalau ini memang dasarnya baik dan benar, tidak bertabrakan dengan hukum, kan begitu. Tapi harus kita garis bawahi juga Bang Andi ya, bahwasannya PT PN 2 tidak boleh melakukan penjualan tanah. Tidak boleh. Dihibahkan juga tidak boleh Bang Andi. Tidak boleh, karena HGU. Iya. Mereka itu kan izinnya HGU. Ya, jadi kalau HGU Hak guna usaha. prosesnya seperti apa Bang Andi? Dia kan mengelola lahan tidur. Iya. Dulu itu kan di bawah Menteri Perkebunan. Baik. Ya kan? Menteri Perkebunan mengelola lahan tidur untuk supaya menjadi lahan yang produktif. Ya. Ya, di bawah Menteri Perkebunan. Ya, dengan proses waktu itu kalau tidak salah saya zaman Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Ya. ya kan, itu mengatakan bahwa HGU PT PN 2 tidak diperpanjang lagi. Ya. Dan tanah harus diserahkan kepada masyarakat. Dikembalikan kepada masyarakat dan untuk izin peruntukannya diserahkan kepada kepala daerah. Kalau tidak salah itu kutipannya lah. Dan yang terjadi penjualan Bang Andi. Terjadi penjualan. Kan ini kan aneh lah kita gitu. Ya Bang Andi, kita mengejar KPK lagi nih Bang Andi. Ya. KPK di tahun 2020 kalau tidak salah di bulan Februari ya. Ya. Telah ada yang melaporkan
Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi Ya. terkait dengan sport center. Ya. Kalau Bang Andi lihat ini terkait dengan tanah, korupsinya atau apanya Bang Andi yang kira-kira bisa laporkan? Kalau bicara tentang KPK pasti korupsi lah. Baik. Kalau dia pidana murni nggak ke KPK, nggak ada hak KPK, Adinda. Ya. Nggak ada. Pasti dia kepada kepolisian. Ya kan? Baik. Jadi kalau dia sudah melaporkan masyarakat ke KPK berarti ada perbuatan korupsi ataupun gratifikasi. Tapi Bang Andi sepakat ya, Edi Rahmayadi cocok dilaporkan? Selagi memang masyarakat itu mempunyai bukti-bukti, kenapa tidak harus kita laporkan? Iya kan? Iya. Malah kalau kita membiarkan perbuatan kejahatan, ya kita bisa kena pidana juga, Adinda. Baik. Iya kan? Membiarkan. Kita tahu ada perbuatan kejahatan, tapi kita biarkan. Kalau LSM Tampera sendiri melihat ada tidak dugaan korupsi yang dilakukan Edi Rahmayadi untuk proyek sport center ini? Kalau kita ikuti atas berita ini, ya pasti dugaan pasti ada. Di sisi mana ya Bang Andi? Karena kan masyarakat kan nggak bodoh melaporkan itu. Iya. Kalau nggak ada fakta-fakta pendukung nggak mungkin lah, Dinda. Pasti ada. Jadi di sini sebenarnya benang kusutnya ada pada KPK. Baik. Benang kusutnya ada di pada KPK. Dalam kasus ini, ya KPK kayaknya kurang serius mengungkap ini atau menyelesaikan kasus ini. Apakah terbukti atau tidak terbukti? Sejauh ini sudah ada tersangka Bang Andi? Kalau kita lihat belum ada statement atau gimana. Tapi kalau kutanya ya coba Adinda lah. Kalau saya lihat saya ikuti terus. Kapan ya? Karena di sini kan Edi Rahmayadi kan belum pernah diperiksa. Belum diperiksa ya? Belum pernah diperiksa. Sampai sekarang? Iya. Karena belum ada statement KPK mengatakan bahwa Edi Rahmayadi pernah diperiksa dan belum ada media-media yang mengeluarkan pemberitaan tentang pemeriksaan Edi Rahmayadi. Belum kasus ini yang dilaporkan kan begitu. Baik, saat ini KPK mungkin belum serius. Ya. Tapi Tampera kan yakin ini ada tindak pidana korupsi yang mungkin Dugaan terjadi. Kita nggak boleh menjas. Dugaan terjadi dilakukan Ya. oleh Edi Rahmayadi sebagai Gubernur Sumatera Utara. Ya. Seperti apa dugaan tersebut, Bang Andi? Atau ada bukti yang Bang Andi juga lihat atau analisis? Ya, kalau saya lihat begini, Adinda, ya, dengan cara teknis pembayarannya aja pun sudah berdabal-dabal, berulang-ulang. Yang tadi Bang Andi ya, mulai dari penjualan lahan kepada PTPN 2, Ya. lalu ada penggantian rugi ya, Ya ganti rugi. Lalu? Baru kepada masyarakat lagi, Ya. kan begitu. Dan situ aja kan sistemnya sudah muter-muter gitu loh. sudah tampak jelas ya. Nah, dari situ aja ada apa? Kan begitu. Jadi sebenarnya kalaupun kita mau tahu, ya Dinda bisa tanya aja ke laporan pertanggungjawabannya gitu loh, keuangannya. Anggaran PJ ya? Ya. Ada tidak ya? Ada tidak itu? Nah, itu aja Dinda. Kalau tidak ada? Kalau tidak ada? Kalau tidak ada tentang untuk dana itu X, ya berarti masyarakat itu Patut diduga. oh iya. Kan begitu. Baik, Bang Andi. Saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mendapat sertifikat, khususnya ini tanggung jawab Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara. Ya. Jadi lahan ini Sertifikat apa itu? sertifikat kepemilikan. Jadi lahan yang sekitar 300 hektar yang saat ini masih bermasalah dengan kelompok tani, saat ini sudah keluar sertifikat. Ada 2 sertifikat saat ini. Nah ini Bang Andi yang menjadi pertanyaan kita, kalau Bang Andi tadi bilang ini sejak awal saja sudah bermasalah karena tidak ada hak PTP2 untuk menjual, lalu kok bisa terbit sertifikat Bang Andi? Iya, sertifikatnya dari mana keluar itu? Jelas dulu sertifikat apa ini? Karena sertifikat itu macam-macam bunyinya. Baik. Kegunaannya, sertifikatkah sebagai pengelola atau pemilik atau itu sebagai jadi aset pemerintah Sumatera Utara gitu loh. Tapi apapun bunyinya, apakah bisa dikeluarkan Bang Andi? Ini kita jadi bingung. Apa dasarnya? Baik. Nah, jadi bingung juga. Baru ini saya dengar dari Adinda. Iya. Bingung juga ini.
kan gitu. Baik. Jadi ini Apa legalnya gitu loh? menjadi kesalahan juga Bang Andi. Yang kesekian kalinya ya? Iya, karena setiap mengeluarkan sertifikat itu kan harus ada berangkat dari dasar hukumnya. Seperti kita membuat SAM, Iya. karena harus jelas status tanah awal kita. Baik. Kalau status ini kita beli dan tanah rakyat, harus ada berita acara dari kelurahan, dari desa, baru sampai camat, apa, dan ada jual beli kan gitu, dari siapa kan begitu. Baik. Nah, itu harus jelas. Jadi apa ya? Makanya saya jadi bingung deh. Tapi ini sudah terbit Bang Andi. Lalu kalau memang ini salah, bisa tidak dibatalkan? Setiap sertifikat itu SAM aja bisa dibatalkan. Bisa, Ya. bisa deh. Karena kan manusia tidak luput, manusia nggak ada sempurna. Yang mengeluarkan itu kan manusia deh, bukan malaikat. Bisa, SAM bisa kita asal ada bukti pendukungnya untuk membatalkan itu. Lalu siapa yang mau melaporkan ini Bang Andi? Tempera kah atau siapa? Kalau saya nanti sudah tahu, nanti saya pertanyakan kepada BPN, apa dasarnya ini menerbitkan. Padahal sudah bermasalah ini Iya. PTPN menjual ya? Iya, nanti itu. Tapi karena saya belum melihat sertifikatnya, saya no komen dulu lah. Saya kira saya ini, no komen dulu lah. Ini kenapa bunyi sertifikatnya? Karena dasar apa di sertifikat itu kan ada nanti silang sengketa atau apa kan ada itu nanti itu. Baik. Di situ kita lihat. Nah, Ya, Bang Andi, kita kembali ke KPK lagi, Bang Andi. iya. Biasanya kalau proses setelah laporan berapa lama ada jawaban dari KPK untuk meneruskan laporan tersebut menjadi penyidikan? Sebenarnya begini, Dek. KPK ini sejarah berdiri KPK. Sejarah berdiri KPK ini karena kejahatan korupsi di Indonesia ini sudah luar biasa. Ya. Sudah luar biasa dan sangat berbahaya untuk negara Indonesia. Dan kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian dan kejaksaan yang kurang serius tentang memberantas korupsi, maka dibentuklah KPK. KPK ini bukan lembaga permanen, suatu saat bisa dibubarkan juga, kan begitu. Baik. Tapi dia sebagai suatu lembaga super body, kan gitu. Nah, jadi seharusnya kalaupun ada laporan masyarakat, ya, dia kalaupun ada yang kurang, KPK harus membalas laporan tersebut. Apa yang kurang, apa yang apa, kan begitu. Ya. Nah, jadi kalaupun ini ditanyakan oleh wartawan dan ditanyakan oleh LSM, dia harus bisa menjawab juga. Dan dengan mungkin dengan kita datang Adinda ini bisa mungkin terjawab saya juga. Apa? Kenapa KPK tidak periksa Pak Edi Rahmayadi? Dia harus jelaskan juga ke publik. Iya kan? Baik. Apa yang kurang? Jangan rahasia-rahasia. Dia apa yang kurang, kan begitu. Dan kalau misalnya kurang cukup bukti-bukti, kan begitu. Ya kan, kalau cukup bukti-bukti kan bisa dicari, bisa apa. Dan ini sudah berlangsung 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun loh. Saya juga pernah buat di medsos, ya, di Instagram, di Facebook, dan juga saya pernah menyuratin, kalau tidak salah saya, supaya KPK segera memeriksa Pak Edi Rahmayadi. Tanda kutip, supaya jelas apakah Pak Edi Rahmayadi terbukti atau tidak terbukti yang dituduhkan melakukan tindakan korupsi. Ya kan? Jadi jelas dia kita juga sebagai masyarakat sementara ya pengen tahu juga, kan begitu. Apalagi kita sebagai LSM, kita ikutin juga di mana permasalahan ini. Tapi kenapa KPK tidak pernah memanggil? Ya kan kalau memanggil kan sebagai saksi kan sah-sah saja. Baik. Hak KPK toh Ya. memanggil untuk sebagai atas laporan ini, kan begitu. Ya, Bang Andi, Ya, PON sudah mau dekat. ya. Bang Andi yakin proyek Sport Center akan segera terrealisasi? Kalau melihat situasi sekarang ini, keadaan tempat itu, pesimis saya deh. Pesimis. Pesimis saya. Kenapa?
Ya, kalau ini tidak ada yang nyangkut-nyangkut, nggak mungkin lah lama kali begini. Baik, terakhir Bang Andi, apa yang ingin Abang sampaikan ke publik terkait dengan dugaan korupsi di proyek Sport Center ini? Jadi, yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat, mari terus kita serius melawan para pelaku-pelaku pencuri uang rakyat. Jangan takut, ya, karena kita dilindungi oleh undang-undang. Dan Pak Jokowi juga mengatakan rakyat berhak untuk mengawasi dan melaporkan, tetapi dengan catatan harus punya bukti-bukti yang kuat. Baik. Jangan jadi suatu fitnah atau menjas. Seharusnya itu dia tidak korupsi karena ini jadi terfitnah, kan begitu. Yang jelas kami dari LSM tidak mendukung pejabat di Sumatera Utara pencuri uang rakyat. Kami garda terdepan untuk melawan. Dan kalaupun ada masyarakat, kami siap berkooperasi dengan masyarakat. Baik, baik Bang Andi, terima kasih Bang Andi atas waktunya. Kita harapkan semoga kasus Sport Center segera selesai Bang Andi ya. Makasih. Terima kasih Bang semuanya. Ya, demikian tadi saudara perbincangan kita dengan Ketua DPW LSM Tamperak, Andi Panggabean. Saya Prasetyo.